Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam koalisi mahasiswa Benteng Merah Putih menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah pusat untuk mencopot Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Burhanuddin ST dari jabatannya. Aksi tersebut digelar di depan kantor Kejagung RI, di Jakarta pada Kamis tanggal 2 November tahun 2023. Kusen, salah satu koordinator aksi, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh Benteng Merah Putih Koalisi menyoroti untuk mencopot dan mendesak mundurnya Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Burhanuddin ST dari jabatannya karena selaku Kepala Kejagung RI dalam melaksanakan dan mengemban jabatan tertinggi hukum diduga kuat lembaga adiaksa tersebut dijadikan alat untuk memperkaya diri, restorasi justik dijadikan alat perdagangan dan pencitraan pribadinya, cetusnya. Selain itu, ada dugaan konspirasi mafia korupsi, salah satu contoh kasus tanah dan pertambang suatu melanggar kode etik. Mahasiswa Koalisi Benteng Merah Putih menuntut Komisi Kejaksaan memeriksa Jaksa Agung RI Burhanuddin ST akan berlanjut sampai ke Istana Presiden Republik Indonesia. Masa di mana manusia dimakan di antara manusia, menuju dinul Islam yang hari ini sama-sama kita nikmati. Tetapi saya sampaikan bahwa pemerintahan di bawah kekuasaan Jokowi Maruf Amin menunjukkan wajahnya secara nyata. Apa kawan-kawan? Kebobrokan dan kegagalan. Sehingga kenapa wajah Indonesia atau negara Indonesia ini berada pada ambang kehancuran, kawan-kawan? Karena persoalan ketidakbetulan dalam menyimpan amanah yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat. Salah satu contoh nyata yang dilakukan adalah Burhanuddin ST sebagai salah satu pejabat penting di dalam tubuh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bukan hanya persoalan keputusan terkait dengan persoalan beberapa anggota, beberapa pejabat penting di dalam Kejaksaan Agung ini terlibat. Namun, yang perlu untuk kita soroti, yang perlu untuk kita tegaskan, bahwa Burhanuddin ST, agenda Burhanuddin ST, selaku salah satu pelaku daripada skandal yang dilakukan. Ini persoalan harkat dan martabat wanita. Ada berapa pelanggaran kode etik, pelanggaran aturan main bernegara yang dilakukan oleh Burhanuddin ST, kawan-kawan. Tapi yang paling fatalnya, kawan-kawan, para aparatur penegak hukum, dalam hal ini TNI Polri, sebagai poin penting dalam menjalankan dan menetapkan aturan main bernegara atau hukum itu sendiri, masih mempertahankan dan masih memperkuat kedudukan daripada Burhanuddin ST sendiri, sehingga pelanggaran aturan atau pelanggaran di dalam Undang-Undang 1945 menjadi dasar daripada acuan segala bentuk peraturan di negara Kesatuan Republik Indonesia masih terus menghirup udara segar di negara Kesatuan Republik Indonesia. Maruf Amin, Kapolri, dan pimpinan-pimpinan tertinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia lainnya ketika melakukan pelanggaran hukum menjeboskan jalan bicara. Pastikan itu. Tetapi ketika pejabat negara melakukan pelanggaran hukum masih menyirup udara segar, bahkan tertawa terbahak-bahak di luar. Apakah kita sebut negara Indonesia negara hukum? Tidak. Kawan-kawan, ketika saya sebut negara Indonesia negara hukum, jawabannya adalah tidak. Sebagai kawan-kawan, apakah negara Indonesia adalah negara hukum? Apakah negara Indonesia ini masih disebut negara hukum? Artinya bahwa masyarakat Indonesia menginginkan hukum itu
ditegakkan sebagaimana mestinya, tajam ke bawah maupun tajam ke atas, bukan tajam ke bawah lalu tumpul ke atas. Menyangkut dengan persoalan yang dilakukan oleh pejabat Kejaksaan Agung, kita sebut saja Baharudin ST kawan-kawan, atau Papa ya, disebutnya Papa.